We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, saya mulai ya Pak ya. Ya. Selamat pagi Pak Edi Supriyanto, salah satu peserta pameran Charity Rahayu ing Arta. Nah, Pak Edi menghadirkan dua karya di sini yang cukup menarik. Lalu kita mulai ya Pak ya perbincangan kita tentang bagaimana Pak Edi menjadi atau terjun di dalam dunia seni rupa, Pak. Silakan, Pak. Awalnya saya senang sama dunia seni rupa ini di usia SD. Di usia anak-anak, ketika itu saya awali atau waktu itu saya ditinggal ibunda tercinta dipanggil Tuhan. Ketika itu saya merasa kehilangan seorang ibu yang kami cintai. Terus saya di rumah itu belum ada foto besar gitu loh. Jadi tiap saya kangen melihat ibunda itu saya melihat hanya foto kecil yang di album itu. Dari situ saya tuh tanpa sengaja mengoret-ngoret wajah ibunda gitu. Itu di usia SD mau masuk kelas 1 ya. Nah, terus ya itu saat secara otomatis menggambar wajah ibunda. Terus berulang-ulang ketika jadi saya pasang, tak lihat nikmati sendiri kok merasa ada yang kurang bagus anatominya. Terus begitu terus berulang-ulang sampai lulus SD. Saya kira dari situ saya mulai senang gambar. Kemudian setelah lulus SMP, saya ada keinginan melanjutkan belajar seni rupa lebih dalam di Sekolah Menengah Seni Rupa yang ada di Surabaya. Tapi untuk melukis suatu wajah ibuku itu masih saja belum sempurna gitu, masih ingin belajar lagi. Terus tapi sudah banyak saya menerima order di usia SMK itu saya sudah mengerjakan potret-potret wajah-wajah teman-teman, wajah orang-orang, sudah bisa menerima order. Tapi untuk melukis wajah ibuku sendiri ini merasa aneh, masih kayak kurang pas gitu. Tiap saya selesai melukis kok rasanya kurang sempurna. Tak hapus lagi, gambar lagi. Jadi sampai sekarang pun melukis ibuku itu saya lihat di dinding itu masih kurang pas gitu dengan foto yang saya bawa itu. Apanya gila apa. Sampai sekarang masih proses melukis wajah ibuku itu. Padahal ini untuk mulai dari lulus SMSR sampai kuliah, terus di Bali itu sudah ribuan saya melukis wajahnya orang gitu loh. Tapi untuk melukis wajah ibuku ini rasanya masih kurang. Sampai sekarang itu kurang. Itu ada sedikit keanehan sih sebenarnya. Berarti ibu yang jadi motivasi ya? Ya, motivasi dari ingin memperbesar foto wajah ibuku. Wow, ini unik sekali ini ceritanya. Nah, Pak, apa dan bagaimana menjaga kelanjutan sebagai seorang perupa, Pak? Kelanjutan ya, jadi kalau karya itu sendiri belum bisa menghidupi kita, secara otomatis kita pun
harus punya pekerjaan lain sebelum karya itu menghidupi kita. Katakanlah suatu karya itu seperti anak-anak ya, yang perlu disekolahkan, perlu dididik, perlu dibiayai. Sama dengan karya ya. Sebelum karya itu nama kita jadi besar, karya itu jadi besar, maka perlu kita membiayai untuk biaya untuk pameran, untuk promosi. Otomatis kita butuh pekerjaan lain. Boleh pekerjaan itu di samping bisa berdagang, ada yang jadi guru, atau melukis souvenir untuk yang cepat laku dijual, untuk membiayai karya itu sendiri. Nah, kalau saya sendiri sih untuk awal-awal dulu mulai dari SMSR itu sudah bekerja saya di fotografi dulu sebagai tenaga tusir halus sama foto-foto manten itu. Itu untuk biaya sekolah dulu sampai di tingkat universitas dulu. Di universitas pun saya masih buka lukis wajah sebelum saya jadi bisa membiayai karya-karya saya gitu. Sampai berlanjut sampai di Bali tahun 2004, 2005 saya sampai di Bali itu sampai tahun 2012 kalau nggak salah. Di sana saya jualan lukisan. Jadi saya bagi waktunya. Pagi saya berkarya sampai jam 12, jam 1 sampai malam saya mengerjakan souvenir, orderan-orderan dari tamu-tamu itu. Kalau nggak diantisipasi seperti itu, kita nggak punya karya, hanya karya-karya souveniran gitu aja. Itu mungkin alternatifnya. Wow, berarti harus ada kerja sampingan, Pak, ya? Ya, ada kesalahan. Tapi kalau sudah terkenal, karya itu sudah laku cukup mahal, otomatis kita harus tanggung jawab, ya bisa menghidupi kita. Nah, Pak, apakah sering mengikuti pameran charity, Pak? Dan mengapa tertarik mengikuti pameran charity, Pak? Cukup sering sih, yang saya ingat cuma waktu di Bali ya, yang berkesan itu yang di Sanur Film Festival kalau nggak salah di Sanur, ada charity untuk korban Gunung Merapi kalau nggak salah. Nah, kita sama teman-teman di Bali live drawing tiap pengunjung tuh kita lukis langsung secara 13 menit, 30 menit, 14 menit jadi, dan pengunjung memberikan sumbangsi ke kotak itu, hasilnya kita sumbangkan dikumpulkan di panitia. Ya. Terus yang kedua yang saya ingat itu di Surabaya yang diadakan di komunitas Purba Jawa Timur ya. Itu juga sama, korban Merapi itu pameran untuk charity. Terus yang ketiga ini yang diadakan Pak Sutoyo ini. Oke, oke. Nah, Pak, kita ke karyanya Bapak ya. Oke, monggo, Pak. Silakan. Ya, lukisan ini sebenarnya bentuk eksperimen saya sebenarnya. Dari saya kan lagi dekade pergantian gaya ini. Ya mungkin dari style-style yang lama itu mungkin ada kebosanan, saya mau eksperimen untuk gaya-gaya yang baru. Ini salah satunya dari hasil eksperimen. Ini menceritakan judul lukisnya ini Jadilah Manusia Penolong, Pak ya. Ini ya judulnya Manusia Penolong. Konsepnya sih bahwa di dalam kondisi saat ini kita perlu bersosial ya, bersosial membantu yang lain. Salah satunya ya ikut pameran charity ini. Nah, dengan membantu orang lain ini kita bisa jadi manusia yang bisa menolong orang lain istilahnya seperti itu konsepnya. Orang yang di sini kitanya, Paknya. Ya, Yang di belakang ini, Pak. yang di belakang ini bahwa kalau kita bersosial itu ada yang mendorong yang lebih besar sebenarnya, ada hasil yang ada yang didapatkan sebenarnya yang lebih besar di belakangnya itu begitu. Oh. Nah, Pak, dua tanaman ini, Pak? Pendukung semua. Jadi kanan kiri ini sebagai pendukung untuk estetikanya, keindahan dari gambar ini.
Nah, lalu yang di kepala ini apa, Pak? Otak cemerlang sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita bersosial itu sebenarnya membahagiakan kita dan bikin kepala kita ini lega gitu lah, lega gitu lah. Oke, selanjutnya, Pak, ya. Pak. Gambar ini karya lama sebenarnya tahun 2010 Pak ya. 2009. Posisi saya ada di Bali, sementara ini menceritakan tentang sosok istri saya sebenarnya. Jadi istri saya itu di Surabaya, saya di Bali. Itu tidak bisa tidur, selalu menunggu miss call sebenarnya gitu kan. Kalau menunggu miss call saya, kalau setelah di miss call baru dia bisa nyenyak tidur. Jadi kondisi mengandung ya, mengandung anak saya yang pertama. Jadi lukisan ini menceritakan istri saya yang sedang mengandung, terus selalu menunggu miss call. Kalau tidak miss call nggak bisa tidur Pak, sampai pagi. Dan dia paginya marah-marah. Nah, Pak, yang saya ingin tahu ada gaya cembung dan cekung ini, Pak. Hampir di setiap lukisan Pak Edi mesti ada cembung dan cekung ini. Sebetulnya apa, Pak, itu? Ini stylenya style kubisme sebenarnya. Oh, oke. Style kubisme, jadi tekniknya aja style kubisme. Mau untuk konsep-konsepnya yes, wajar saja kehidupan sehari-hari. Dan stylenya style kubisme, yang pakai media akrilik ini. Dan Bapak sering memakai style kubisme itu, Pak ya? Iya, ini dekade tahun 2005 sampai tahun 2010 saya style kubisme. Setelah itu saya berganti model kontemporeran dan sekarang kembali lagi ke style-style kotak-kotak gini. Gitu. Ada kerinduan. Seperti yang ini kan juga ya, ada cembung cekung ini. Ya, ini dari apa namanya istilahnya ya, explorer dari bentuk-bentuk kubisme. Nah, yang di belakang Bapak kan juga, Pak ya? Oh ya, ini yang baru ini. Oh. Ini yang baru. Ini saya sudah mengumpulkan kampas ada 50-an ini, berusaha ini eksperimen dari bentuk-bentuk seperti ini. Mudah-mudahan ada ketemu dari style ini. Kalaupun tidak ketemu nanti mungkin ganti lagi. Apa, Pak, sebetulnya yang apa ya? Apa Pak maksudnya? Kepuasan batin di kubisme Ya. itu, Pak. Ya. Jadi di kubisme itu sebenarnya ini dari warna-warna. Jadi kalau menggambar realis mungkin warnanya sudah banyak ya itu saja. Terus banyak di antara teman-teman juga bisa menggambar realis seperti itu. Jadi tidak ada kebosanan saya menggambar seperti itu. Mungkin saya melakukan eksperimen model-model gaya lain. Kayaknya ya ketemu model seperti ini. Dibantu teman juga yang dari teman-teman ada teman dari Jogja itu bantu untuk referensi gambar-gambar style-style ini. Banyak, Pak, yang pelukis kubisme banyak, Pak. Ya pelopornya kan Picasso ya, yang di Eropa. Kalau di Indonesia ya banyak juga sih. Tapi tidak 100% seperti kubisme, ada eksplorasi model gaya lain. Tetap style pelukisnya sendiri tetap beda. Jadi biarpun stylenya sama, tapi biasanya gayanya pelukisnya masing-masing itu beda. Karakternya beda sendiri, bawa sendiri. Pak, kembali ke potret ibu Anda, Pak.
kembali ke eksplorasi melukis wajah ibu Anda. Sampai sekarang belum menemukan, Pak, yang pas begitu. Bukan belum menemukan, tapi masih merasa kurang pas, ada yang kurang gitu loh. Nah, Ini yang sudah saya gambar ini sudah ada lima lukisan, tapi yang 3 itu bentuk kertas, yang 2 bentuk lukisan. Ya, kalau ketika saya lihat masih ada yang kurang, tidak saya pasang, tak simpen aja. Jadi tiap saya pasang, ini saya melukis gitu, sementara kan saya ada pekerjaan lain, jadi mengganggu. Saat daripada dipasang, saya taruh dulu, supaya saya tidak greget ingin melukis lagi. Jadi saya kerjakan dulu ini pekerjaan, nunggu waktu yang kosong maksudnya. nah, Yang ini gambar lagi. pernah ngobrol dengan orang yang mengenal ibu Anda, Pak? Iya ada. Ya ini ya. Apa kekurangan di lukisan itu apa? Oh, kalau dari komentar teman-teman, keluarga ya sudah cukup, sudah persis. Tapi saya sendiri yang merasa kurang. Oke, Lihat oke. dari matanya, ada bentuk dagunya, hidungnya, gitu, rambutnya. Gitu. Bukan karena rasanya yang kurang, Pak. Mungkin dari rasanya itu masa kayak ada yang kurang mirip istilahnya. Tapi kalau menurut saudara-saudara ibu sudah pas, sudah mirip. Gitu. Dari Wow. saya sendiri, dari perasaan saya sendiri yang kurang. Oke. Pak, dalam karya yang dipamerkan kali ini, apa yang ingin disampaikan, Pak? Apakah ada keresahan yang ingin disampaikan ke publik? Silakan, Pak. Ya, yang saya sampaikan sih dari karya-karya itu, pokoknya lukisan itu kan ibarat kita bicara lewat karya ya. Jadi kalau untuk pameran-pameran itu sebaiknya ya gambar-gambar yang berkonsep, gambar-gambar yang bercerita. Kalaupun untuk jualan di media lain, ada media lain untuk jualan. Kan sekarang kan saya lihat di pameran-pameran itu kadang antara karya souvenir sama karya-karya yang berkonsep itu campur ya. Jadi penonton bingung, ini biasa-biasa yang dijual di pasar-pasar, terus yang di pameran juga ada. Kadang antara konsep cerita sama yang di lukisan kadang beda. Kalau lukisan saya tadi menceritakan, sudah saya ceritakan tadi tentang manusia penolong ya. Jadi dalam kondisi seperti ini kita perlu bersosial untuk membantu orang lain. Maka saya menggambarkan dengan konsep manusia penolong tadi itu. Seperti itu saya kira. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Pak Toto, Bu Indasari, Pak Paul Medan. Nah, Pak, apakah style kubik itu, Kubisme. ya kubisme itu harus warna-warni, Pak? Apa boleh satu warna, 2 warna, begitu? Lu bebas saja, Yes. cuma yang dikenali itu kan dari garis-garisnya, yang mirip-mirip Picasso. Kalau saya ini hasil explorer aja, jadi tidak 100% seperti kubisme, cuma ada abstraknya juga punya saya ini, ada abstraknya kadang. Cuma garis-garisnya seperti kubis gitu. Ini yang tahu mungkin kurator, ini masuk lukisan saya ini apa masuk kubisme atau masuk modern, saya menentukan. Tapi saya memang dari referensinya melihat dari gambar-gambar kubis ya. Terus dipadu dengan abstrak. Oke. Pada orang masak itu dipadu gitu kan, mana yang enak ya.
Rasanya ya apa ya, kata orang masak gitu. Antara antara model style ini kita padu, rasanya bagaimana. Kalau memang enak ya kita teruskan, kalau tidak enak kita cari lagi, berkreasi Oh lagi. oh ada waktunya Pak Edi sendiri merasa tidak cocok lalu berhenti gitu ada, Pak? Ada ya, memang Oh, itulah memang proses, dari seorang kan perupa itu kan berkarya, dan kita iya. harus karya, artinya ya kita mengolah dari seni seni itu ini mengolah supaya enak dilihat, enak dirasakan, terus ada keindahannya. Oke oke. Nah, kapan merasa berhenti, Pak? Perlu berhenti? Ya ada titik jenuhnya, Oh, dari titik jenuh. dari sampai titik jenuhnya. Jadi, "Oh, gambar saya kok seperti ini aja," terus melihat gambar-gambar perkembangan seni rupa, kan kita sering melihat referensi ya, Iya "Oh, iya iya. bagus ini, oh bagus," terus kita berkreasi terus, berkarya terus sampai titik jenuh. Kalau sudah nggak jenuh-jenuh, nggak bosan-bosan, kita ya harus melihat pameran. Kalau kita ada kebosanan, melihat pameran, melihat karya-karya teman, terus melihat karya kita sendiri. Kalau masih tetap ada kepuasan, berarti disitulah ini jalannya ya. Sudah stylenya sudah tetap. Biasanya berapa lama, Pak, sampai titik jenuh itu, Pak? Kalau berapa lamanya sih nggak bisa dikalkulasi ya, tapi dari hasilnya, dari hasil karyanya mungkin dari 30 karya atau 50 karya itu biasanya kelihatan dia mengalami titik jenuh, titik perubahan seperti itu. Atau dia sudah menghasilkan 100 karya, terus ke 101-nya dia sudah mengalami perubahan, nah berarti dia sudah mengalami titik jenuh yang ke 100 ya, akhir itu lukisan. Ini seperti itu. Oke oke. Terima kasih Pak Edi atas Yang partisipasinya, atas sharing-nya, Pak, atas waktunya. kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik. Ini Pak Pol Medan ngomong mantap, Pak. Mudah-mudahan Oke, bermanfaat. iya, sangat bermanfaat, Pak. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Iya.